Sahabat konservasi, follow dan subscribe media sosial kita ya. Ini sahabat Pekan Indonesia ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari ULM. Kenapa saya katakan dia merupakan bagian tidak terpisahkan? Karena visi kita adalah menjadi perguruan tinggi yang terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Dan Bekantan ini hidupnya di lahan basah. Kalau kita ingin menyelamatkan Bekantan, maka kita harus menyelamatkan lingkungannya, tempat hidup di mana pakan itu ada di sana. Sehingga upaya-upaya konservasi mangrove, ya, kemudian kegiatan-kegiatan konservasi lingkungan yang lain itu sangat penting. Tidak hanya bagi Bekantan juga, tapi saya kira juga bagi kehidupan kita di masa depan. Ya, Kita sudah mendapatkan si perkasa juga online. Berat ini lumayan. Di sini saya Fajar Rahman Maulana dari Prodi Biologi. Di sini saya akan mengambil researchnya Bekantan untuk di penelitian metagenomik. Di sini saya akan melihat apa itu di dalam bakteri antara di kandang maupun yang di alam. Terima kasih. Keuntungannya dari segi konservasi dari hasil penelitian ini. Untuk dasar dari pengelolaan manajemen pakan dan sumber pakan itu bang, jadi apakah pakan yang kita berikan di penangkaran itu sesuai dengan yang di alam. Nanti juga mudahan tahun depan kita bisa lanjutkan dengan identifikasi mengenai tanaman apa yang dimakan oleh Bekantan. Dan itu mendukung program restorasi Ya, ya, untuk mendukung khususnya di luar kawasan konservasi. Ya betul. Untuk konservasi. Lebih banyak makan ini dominannya presentasi, tapi apalagi diperkuat lawan misalnya penelitian yang tadi itu Pak Air, metagenomik tadi yang khusus untuk nutrisi pakan, jadi lebih memperkuat data kita. Karena pelepas liaran. Oh, itu untuk identifikasi Bekantannya. Karena kadang-kadang bisa saja Bekantan yang di sungai berbeda genetiknya dengan yang di daerah gunung. Ya, tinggi. Nah, dari masing-masing Bekantan ini punya ciri khas di gennya. Di gennya bisa gen ada 3 gen yang mungkin yang bisa kita gunakan sebagai identifikasi. Oh, ada 3 jenis Ya, gen. ada 3 gen. Nah, yang akan kita gunakannya adalah gen sitokrom oksidase satu dulu. Nah, itu apakah gennya yang di daerah sungai mirip ada dengan yang di gunung, tapi saya duga tuh akan berbeda, akan bervariasi. Nah, variasi itulah yang kita bisa mengetahui apakah ia memang berasal dari gunung ataukah gunung itu berasal dari yang sungai. Itu salah satu identifikasinya. Ada lagi metode lain dengan menggunakan marker molekuler. Cuma kalau pakai marker molekuler mengambil jaringannya, karena harus perlu banyak di DNA. Nah, sedangkan ini kalau DNA barcoding hanya kalau misalkan dengan DNA barcoding tidak berbeda, maka harus dilakukan dengan menggunakan marker molekuler. Molekuler itu bisa menggunakan SSR atau ISSR. Jadi dia apakah punya pola yang sama? Kalau polanya sama berarti berasal dari grup sama. Jadi untuk konservasi. Terima kasih banyak. Untung benar bulat pulang. Kayaknya di jeruji yang tumpukan kering di sana tuh bisa juga ada, Fajar.
Ini kegiatannya apa nih Pak? Untuk pengambilan sampel feses bekantan. Proses Untuk bekantan lah. kegiatan menganalisis pertama menganalisis bakteri dari fesesnya secara metagenomik. Kedua, mudahan bisa kita identifikasi bekantannya melalui feses menggunakan DNA barcoding. Untuk bandel bisa itu lah ya. Untuk satu hari ini kita sudah mengambil sampel dari feses bekantan yang ada di lapangan. Alhamdulillah sudah dapat satu, itu digunakan untuk analisis metagenomik mengenai bakteri yang ada di pencernaan bekantan. Nah, diharapkan dari hasil ini kita bisa mengetahui atau bisa manage pengelolaan pakan bekantan. Nah, dengan adanya studi ini menjadi pemicu bagi kami dengan mengharapkan agar pusat atau stasiun riset ini bisa berperan lebih banyak lagi dalam mendukung kegiatan kami dalam melakukan penelitian yang tidak hanya di lapangan, juga mungkin bisa di dalam laboratorium. Selain itu, kami juga mengharapkan kegiatan ini untuk pengelolaan bekantan itu bisa diikuti oleh berbagai macam bidang keahlian, bisa dari ekologi, konservasi, fisiologi, sehingga di Universitas Bumang Surat itu akan berkumpul orang-orang pakar yang menangani bidang satwa liar, khususnya satwa yang ada atau khas menjadi spesifik di Kalimantan seperti bekantan, orangutan dan lain-lain.